Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 6 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2 tentang merawat hewan di sekitarku. Tetap bersama Teacher Hasbi ya pastinya. Oke, hari ini kita lanjutkan. Pastinya sebelumnya pastikan kita selalu berdoa semoga kita selalu diberikan semangat dan kesehatan dalam belajar di rumah ya, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini ada gambar tentang Lani mengikut ayahnya sedang bersih-bersih kandang ayam ya. Oke, kita baca ya. Kita lanjutkan dulu. Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Oke, jadi kalau kalian memiliki hewan peliharaan, pastikan kalian selalu membersihkan kandang dan selalu memberikan pakan atau makanan ayam atau kelinci atau ikan misalkan yang kalian miliki hewan peliharaan dengan teratur ya, agar mereka sehat selalu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan memasuki di pembelajaran 1. Pembelajaran 1 nanti kita akan belajar apa saja. Di pembelajaran 1 kita akan tetap belajar tentang huruf tegak bersambung, lalu ada belajar tentang berat benda. Jadi kita tetap akan belajar membandingkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nanti apa saja kita lihat ya di video pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan. Mengapa Lani harus merawat ayam dan kelincinya dengan rajin? Ayo, kenapa? Agar ayamnya dan kelincinya Lani ini tetap sehat ya. Lalu ayam Lani ini akhirnya jika dirawat dengan rajin oleh Lani, maka ayamnya ini akan bersih dan sehat ya. Setiap hari Lani memberikan makan. Lani membersihkan kandang ayam secara teratur seperti itu. Jadi misalkan membersihkan kandangnya seminggu sekali atau misalkan 3 hari sekali, itu nanti tergantung berapa banyak ayamnya. Kalau ayamnya banyak sekali, wah itu juga perlu membersihkan kandangnya secara teratur sekali ya, agar tidak menimbulkan bau ya, karena kotoran ayam itu sangat bau sekali ya. Oke, nah untuk kalian yang di rumah punya ayam pasti paham bagaimana ya cara membersihkan kandang ayam. Kalau misalkan masih belum bisa, tanya kepada orang tuanya. Oke, membantu. Ikut membantu orang tuanya membersihkan. Oke, ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar ayam, baik itu ayam yang jantan atau yang betina ya. Atau biasanya kalau ayam jantan ayam jago ya. Ada yang menyebutkan ayam jago seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada juga gerakan ayam yang lain ya. Jadi ada juga gerakan ayam yang lain. Perhatikan gerakan ayam yang lain. Jadi gerakan ayam itu ada yang mematuk waktu mencari makan. Ada yang ketika sayapnya dikibas-kibaskan itu, dibuka tutup itu tadi. Atau misalkan yang kakinya diceker-ceker atau lagi mengais-ngais di tanah. Nah, itu gerakan ayam ya. Nah, kalian bisa memperhatikan gerakan-gerakan ayam itu ya. Ayam menggerakkan sayapnya, ayam menggerakkan kakinya bagaimana seperti itu. Jadi itu adalah contoh gerak-gerakan dari ayam ya. Oke. Nah, kalian bisa menirukan gerakan ayam ini untuk olahraga juga bisa ya. Jadi kepala ayam kan ke bawah. Nah, kalian menundukkan terus diangkat, menunduk diangkat. Nah, ini juga bisa sebagai kegiatan olahraga ya. Lanjut. Nah, terus kakinya diangkat, dientak-entakkan, kakinya diangkat satu. Nah,
itu ya. Nah, terus ada lagi di sini sayap, menggerakkan sayapnya ya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Nah, lalu yang terakhir ada sayap yang terluka. Nah, sayapnya akhirnya tidak bisa terbuka dengan baik, akhirnya terluka ini ya. Oke. Nah, di sini selanjutnya ya kita lanjutkan. Di sini ada teks dengan penulisan menggunakan huruf tegak bersambung ya. Kita disuruh membaca teks dengan intonasi yang tepat. Judulnya tentang ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Selama 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Nah, tadi beberapa informasi kita dapatkan. Ada apa saja di sini? Telur itu dierami selama 21 hari oleh induk ayam. Nah, induk ayam berarti yang betina ya. Oke. Setelah 21 hari, telur itu pun menetas menjadi ayam-ayam kecil ya. Nah, telur ayam dan daging ayam sangat tinggi mengandung protein. Protein itu sangat berguna bagi proses tumbuh dan berkembangnya tubuh kita semuanya. Oleh karena itu, kalian rajin-rajinlah mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi, baik daging, baik itu telur. Tapi protein tidak hanya ada di telur dan daging loh ya. Protein itu ada yang terkandung di dalam tumbuhan atau sayuran ya. Beberapa sayuran mengandung protein tinggi, misalkan yang berjenis kacang-kacangan seperti itu ya. Oke, kalau kalian suka sayur, kalian suka daging, suka telur, insya Allah akan sehat. Oke, lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan, namun kita diharapkan menjawabnya menggunakan huruf tegak bersambung. Pertanyaan yang pertama adalah berapa jumlah kaki ayam? Yang kedua, apakah makanan ayam tersebut? Oke, kita jawab ya, 2 soal dulu. Jawaban yang pertama adalah berapa jumlah kaki ayam? Pasti kalian tahu dong ya. Jumlah kaki ayam adalah 2 ya. Lanjut ke nomor 2. Makanan ayam adalah apa? Makanan ayam adalah hewan-hewan kecil di dalam tanah dan biji-bijian. Hewan-hewan kecil itu bisa semut, bisa apa itu? Cacing di tanah, atau kalau biji-bijian ini ada biji kacang, biji padi ya. Atau nasi biasanya ya. Nasi yang sisa-sisa makanan biasanya ayam itu juga suka. Oke, kita lanjutkan. Di nomor 3, siapa yang mengerami telur ayam? Di nomor 4, berapa lama telur ayam dapat menetas? Di nomor 5, apa kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia? Kita jawab satu persatu. Di nomor 3, siapa yang mengerami telur ayam tadi? Yang mengerami telur ayam adalah induk ayam. Di nomor 4, berapa lama telur ayam dapat menetas? Telur ayam dapat menetas selama 21 hari. Ingat ya, 21. Nah, yang mengerami tadi induk ayam selama 21 hari. Oke. Di nomor 5,
Apa kandungan yang terdapat di dalam telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia? Kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia adalah protein. Oke, kalian bisa menyalin di buku kalian ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini Lani memanen telur ya, mengambil telur dan daging. Ya, kita lihat ayam Lani ada yang dimanfaatkan dagingnya. Ayam Lani ada yang dimanfaatkan telurnya. Daging ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Telur ayam ditimbang menggunakan alat timbangan juga ya. Jadi sama-sama menggunakan timbangan. Nah, di sini ada telur sejumlah 1 kg. Lalu ada daging ayam sejumlah beratnya 2 kg ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah kita diminta untuk menentukan alat timbangan yang cocok untuk benda-benda berikut ini. Nah, ada timbangan duduk, ada timbangan daging, ada timbangan untuk yang berat seperti dalam bentuk sak ini ya. Oke, yang cocok bagaimana? Oke. Nah, yang sama atau yang cocok adalah yang pertama timbangan duduk itu digunakan untuk daging ayam ya. Jadi teacher ulangi, untuk daging ayam itu menggunakan timbangan yang duduk ya, yang garis pink. Lalu untuk yang telur menggunakan timbangan duduk juga, namun yang kecil, lebih kecil ya. Nah, ini menggunakan yang garis hijau, teacher kasih garis hijau. Lalu yang jagung ini menggunakan timbangan duduk pasar ya. Maaf, timbangan digital ya, bukan duduk pasar ya, timbangan digital ya. Yang ini ungu ya, ada arah parahnya. Kalian bisa menggunakan ini untuk menjawab pertanyaan atau di buku kalian ya, kalian salin. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Oke, kita akan memasuki di pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 kita akan belajar apa saja. Oke, yang pastinya nanti ada kata tertib di sekolah ya tadi. Terus ada variasi jalan juga. Oke. Kita mulai ya di pembelajaran 2. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Di percakapan ini kita tahu, kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak. Itu kata ayahnya. Ya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Nah, Lani pun membantu. Jadi di rumah kalian pastikan selalu membantu orang tua, baik itu membersihkan ruang tamu, membersihkan dapur, membersihkan kamar kalian ya. Jadi di sini intinya adalah kalian selalu ikut membantu orang tua kalian ya. Nah, pastikan kalian adalah anak yang rajin dan soleh-soleha. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah ada perintah lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat atau tidak sesuai pada teks cerita berikut. Nah, ini ada merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Oke, ayam juga perlu divaksin atau diberi vaksin ya agar tidak mudah sakit. Nah, ini yang tidak tepat, penggunaan huruf besar atau kapital ya. Nah, kapital itu huruf besar ya. Ini bagaimana? Oke. Yang tidak tepat adalah ayam, kata ayam pada baris kedua ini ya. Nah, kalimat kedua sudah teacher kasih lingkari. Lalu ada kata ayam juga huruf A yang harusnya besar, awal kalimat menggunakan huruf besar ya. Ingat kemarin waktu pembelajaran sebelumnya kita pelajari huruf kapital digunakan untuk awal kalimat,
nama orang dan nama kota beberapa ya. Nah, di sini tidak ada nama kota. Lalu kesalahan lagi atau yang kurang tepat, vaksin, kata vaksin di sini V-nya, huruf V-nya menggunakan huruf besar, padahal harusnya menggunakan huruf kecil. Oke, kalian bisa melingkarinya juga. Oke, teacher lanjutkan. Nah, perintah selanjutnya ada juga perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Lingkarilah huruf kapital pada kalimat berikut. Kita disuruh untuk mencari huruf kapital yang digunakan. Nah, setiap hari Minggu, kalimatnya gini ya, teacher bacakan. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Oke, kita lingkari huruf kapital yang tepat ya. Nah, huruf kapital yang tepat kita lingkari yang mana? Nah, teacher juga sudah melingkarinya. Yang pertama, huruf S pada awal kalimat pertama, setiap, pakai S besar. Lalu huruf M, minggu. Nah ya, M-nya pakai huruf besar. L, nama orang, itu menggunakan huruf besar. Lalu ayah itu juga menggunakan huruf besar. Selanjutnya K, kandang ayam. K-nya kenapa kok huruf besar? Karena ini adalah awal kalimat. Lalu K lagi, nah ada kandang, itu menggunakan huruf besar juga. Lalu yang terakhir ada huruf D. Kenapa huruf D dicetak besar atau dituliskan besar? Karena apa yuk? Ya betul sekali, ini karena adalah awal kalimat. Oke, kita lanjutkan ya. Di selanjutnya teacher akan membacakan dulu. Oke, Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Selanjutnya ya, kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar atau siswa, kita memiliki tugas apa? Ya, belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Lalu tiba di sekolah, kita memberi salam kepada bapak atau ibu guru ya. Nah, namun karena masih masa pandemi, jadi kita belum bisa untuk melaksanakan sekolah di sekolah ya. Namun kita hanya bisa melaksanakan sekolah dari rumah ya. Nah, kalian tetap semangat ya. Tidak apa-apa. Semoga kita berdoa ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sekolah kembali. Oke? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, biasanya ketika di sekolah kita apa? Berdoa dulu ya. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, semoga kita diberikan keberkahan ilmu, kita diberikan kemudahan dalam memahami, seperti itu ya. Oke, ketika mengikuti pelajaran kita harus mematuhi tata tertib. Nah, di sekolah ada apa? Tata tertib. Misalnya memperhatikan guru ketika menjelaskan. Lalu kita harus juga menyelesaikan tugas dari guru. Misalkan diberikan tugas untuk menulis halus misalkan atau menulis tegak bersambung. Nah, berarti kalian juga harus melakukan itu. Oke. Lalu tugas di sekolah itu ada bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi, berkelompok tentang materi pembelajarannya, atau tugas membaca dan menulis seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh siswa ketika di sekolah? Yang pertama, teacher akan menuliskan atau menjelaskan yang tidak boleh dilakukan. Apa saja yang tidak boleh dilakukan? Kita yang pertama tidak boleh datang terlambat. Oke, teacher ulangi ya. Kita tidak boleh datang terlambat di sekolah. Lalu kita tidak boleh ramai atau mengobrol dengan teman sendiri ketika guru menjelaskan. Itu ya, itu beberapa. Tapi banyak sekali masih hanya. Namun teacher hanya menjelaskan 2 dulu ya. Lalu
ada hal-hal yang harus dilakukan oleh siswa apa saja. Hal-hal yang dilakukan oleh siswa yang harus dilakukan apa saja. Yuk, yang pertama adalah datang tepat waktu, lalu menghormati guru, menyayangi teman, mengerjakan tugas yang diberikan. Lalu yang paling penting nomor 4 adalah mematuhi peraturan di sekolah. Peraturan sekolah apa saja? Ayo, yang kemarin pembelajaran lalu sudah teacher jelaskan, ada memakai seragam. Nah, itu salah satu contohnya ya. Oke, terus mematuhi itu, misalkan mengerjakan tugas tepat waktu, datang tepat waktu, beristirahat pada jamnya, misalkan jam istirahat jam berapa ya, membeli jajan waktu istirahat. Oke, nah, itu ya. Oke, teacher lanjutkan. Oke, ternyata sudah habis ya. Oke, hari ini cukup sekian untuk pembelajaran di tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rahmat ilmu dan hidayahnya ya. Kita lalu berdoa juga semoga kita diberikan semangat dan kesehatan dalam belajar dari rumah. Lalu selanjutnya kita juga diberikan kemudahan ya kepada orang tua kita ya, kepada bapak ibu guru juga ya. Kita berdoa selalu. Yang paling penting adalah berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Teacher akhiri, kurang lebihnya teacher mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.